Upaya pemerintah dalam memberantas judi online tampaknya terus melewati jalan berliku. Belakangan terungkap kasus judi online menyeret 11 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiji dengan nilai uang yang fantastis. Dampak sosial juga tidak kalah memprihatinkan karena selain pelaku judi online yang sudah sampai ke lingkungan anak-anak, banyak juga korban judi online yang mengalami dampak sosial, mulai dari gangguan kejiwaan bahkan hingga bunuh diri. Lalu apakah judi online ini sudah menjadi tsunami sosial di masyarakat Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Selamat pagi Mbak Devi. Pagi Mbak Devi. Pagi. Iya Mbak Devi, sangat miris ya karena judi online ini sudah menyasar anak-anak bahkan di bawah usia 10 tahun. Sebenarnya apa penyebabnya sampai bisa ke anak-anak ini? Ya, pertama memang modus atau upaya untuk memikat seseorang masuk ke judi online salah satunya adalah lewat permainan. Sehingga inilah yang kemudian membuat baik itu anak maupun orang tua yang tanda kutip mendampingi tidak melihat ini sebagai sebuah hal yang berbahaya karena pintu masuknya lewat permainan yang ternyata ujungnya adalah bermain bermain judi. Tapi kemudian yang kedua adalah kalau bicara anak di bawah 10 tahun, jelas ini akibat pola asuh yang sudah bergeser, di mana anak kemudian diberikan kebebasan yang luar biasa untuk bisa memiliki gawai yang sebenarnya di banyak negara bahkan sekarang usia 0 sampai 6 tahun saja betul-betul anak diisolasi dari pengaruh atau akses terhadap digital. Karena ada banyak hal, bukan anak-anak kita yang nakal untuk mengakses konten-konten negatif, tapi karena konten-konten negatif ini adalah bagian dari bisnis yang sangat besar, baik itu pornografi, judi online dan sebagainya, maka merekalah yang memang akan menyebarkan jaring untuk bisa memangsa siapapun, tidak terkecuali anak-anak kita. Ketika anak terpapar judi online, apa yang harus dilakukan? Nah, ini memang berat, Mas. Karena memang judi online itu potensi seseorang, baik itu anak maupun orang dewasa, itu akan terkena 3 hal kecanduan. Baik itu kecanduan main gamenya, kecanduan judi online-nya, yang ketiga kecanduan pornografinya. Karena pintu masuknya lewat game atau pornografi. Satu jenis kecanduan saja itu butuh bantuan ahli. Bayangkan kalau mereka sampai memiliki potensi 3 kecanduan tadi. Apa yang dilakukan tentu saja ini perlu diagnosa ahli. Sejauh mana kerusakan terhadap otak, kerusakan terhadap mental, sehingga kemudian ahli baru bisa menentukan hal apa yang bisa dilakukan untuk mengobati kerusakan yang diakibatkan dari judi online ini. Ya, nah Mbak Devi, selain melibatkan kelompok usia bawah juga ada kelompok kelas ekonomi yang menengah bawah juga ya Mbak Devi yang mengikuti permainan judi online ini. Nah, sebenarnya apa sih motivasi mereka? Apakah memang karena ingin mendapatkan duit secara cepat atau ada faktor lain juga? Ya, secara umum manusia siapapun itu disebut dengan homo ludens. Kita ini orang yang suka main game, gitu ya. Maka kalau ada orang yang belum main game, hanya masalah waktu dia menemukan kenyamanannya bermain game. Tapi yang kedua adalah terkait dengan judi, memang dia mampu menjanjikan pendapatan yang cepat dengan mudah. Nah, ini yang kemudian dalam konteks judi udara gitu ya, dia membuat siapapun bisa mengaksesnya. Bedanya dengan judi darat, tidak semua orang bisa mengaksesnya karena satu orang butuh waktu, butuh effort. Bahkan di judi udara ini, yang uniknya lagi adalah orang bisa dimodali terlebih dahulu. Nah, ini yang membuat lagi-lagi banyak orang melihat ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, satu, tidak berbahaya, ketiga bahkan bisa mendatangkan keuntungan. Nah, karena ini sifatnya udara, artinya sangat mudah dikendalikan, maka mereka sangat memahami pada titik-titik tertentu ketika orang merasa rugi, dia akan mengembalikan lagi hope atau kepercayaan sehingga orang akan kembali lagi untuk bermain. Pusaran inilah yang menyebabkan judi menjadi sangat berbahaya bila menjangkiti kalangan menengah ke bawah, karena tentu saja walaupun nominalnya kecil, tapi karena permainannya tanda kutip sangat mudah dan cepat, akhirnya akumulasinya justru akan membuat teman-teman kalangan menengah ke bawah akan semakin terperosok pada kondisi ekonomi yang lemah.
Dari beberapa kasus terutama yang menjerat kalangan menengah ke bawah ini ada yang menyebabkan korbannya mengalami gangguan kejiwaan bahkan nekat mengakhiri hidupnya. Nah, bagaimana mencegah untuk korban-korban yang cenderung memiliki aksi nekat seperti itu, Mbak Devi? Nah, dalam hal ini jelas yang paling berperan adalah keluarga dan lingkungan sekitar. Sebenarnya tanda-tandanya tentu sudah bisa dapat dilihat. Artinya ketika orang sudah secara eksesif waktunya menggunakan gawai dan sudah mengganggu produktivitasnya, artinya tidak lagi belajar, tidak lagi bekerja, disitulah alarm itu harusnya sudah berbunyi. Karena sebenarnya ketika orang bermain gawai tapi dia tetap bisa produktif, baik itu bekerja maupun belajar, sebenarnya ini masih dalam kategori yang masih dapat ditolerir. Tapi ketika kita melihat ciri-ciri tersebut, maka sudah sebaiknya kita kemudian secara serius mendampingi, bahkan menjauhkan gawai tersebut dari anggota keluarga atau anggota masyarakat yang terlihat mengalami gangguan tersebut. Karena bicara ini tentu saja negara kita tidak mungkin kemudian mengawasi satu persatu handphone atau gawai yang dimiliki oleh warganya. Karena desain politik kita bukan desain politik yang kemudian bisa mengatur kehidupan masyarakat sampai hal pribadi seperti handphone masing-masing. Iya, Mbak Devi, yang lebih ironi ini kan adalah bagaimana oknum para pegawai Komdiji yang seharusnya memblokir situs judi online malah melindungi dan juga membina ya supaya tetap bisa dimainkan oleh para pemain penjudi gitu di Indonesia. Nah, sebenarnya seperti apa pembenahan mental yang harus diubah dari masyarakat Indonesia ini supaya semuanya ini, semua lapisan ini setuju untuk mengakhiri judi online? Ya, media bagus sekali untuk terus mengangkat ini, bukan hanya karena ada tragedi karena oknum aparat negara kemudian malah turut serta menyuburkan hal ini, tapi artinya peringatan-peringatan bahwa pelakunya memang akan dihukum dengan seberat-beratnya. Artinya ini bukan hanya tugas kepolisian, pengadilan punya tanggung jawab serius untuk memastikan mereka dihukum, dan ini terus-menerus disosialisasikan bahaya, informasi tentang bahayanya judi online kepada keluarga, kepada sekolah gitu ya, untuk membantu menciarkan ini menjadi satu tugas yang tidak perlu menunggu ada kasus terlebih dahulu, karena para pebisnis gelap ini memang sangat serius untuk mencari keuntungan dengan permainan-permainan underground ekonomi ini. Mbak Devi, pada awalnya judi online ini dikaitkan dengan kalangan menengah ke bawah. Namun seiring dengan perkembangannya, yang ikut main judi online juga adalah kalangan-kalangan dari penegak hukum ataupun pegawai-pegawai lainnya yang secara ekonomi berada di atas. Artinya ini bukan hanya masalah kecanduan kekurangan ekonomi saja, ini fenomena apa seperti ini? Ya, karena tadi ini kan semua mengalami peningkatan judi udara ini akibat pandemi, di mana semua orang kemudian tanda kutip mendadak digital dan mendadak terisolasi dari aktivitas offline. Sehingga akhirnya rekreasi yang sangat mudah adalah apapun yang ada di gawai. Nah, tadi yang saya sampaikan, modus atau pintu masuk untuk ke judi online kan dua, lewat permainan dan lewat pornografi. Awalnya orang kan melihat ini bukan judinya. Semua orang di Indonesia apalagi kita punya doktrin bahwa judi itu sesuatu yang memang berbahaya. Tapi ketika pintu masuknya lewat game dan lewat pornografi, disinilah ranjau yang sangat berbahayanya. Karena ketika orang awalnya bermain game dan dalam permainan game itu kemudian dia merasa menang terus, barulah kemudian dia memiliki modal kepercayaan diri untuk kemudian beneran pakai uang. Dan biasanya kan memang tanda kutip itu diatur di awal-awal kita akan menang. Nah, kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang berbahaya, apalagi orang-orang yang memang memiliki modal ekonomi. 10.000, 20.000 itu sesuatu hal yang sangat kecil, sehingga dia tidak melihat ini sebagai sebuah gangguan, kan begitu. Nah, atau orang yang kemudian pintu masuknya lewat pornografi tadi, gitu kan. Nah, atau yang ketiga, memang ini membangun energi adrenalin. Kita misalnya pergi ke tempat hiburan seperti Dufan misalnya, karena kita ingin mendapatkan kesenangan dengan adrenalin kita gitu kan, melewati permainan-permainan yang ekstrim. Nah, judi online bagi orang-orang yang memiliki uang dengan pertaruhan itu juga akan merangsang adrenalin mereka untuk juga merasakan sensasi yang berbeda. Nah,
3 hal ini yang membuat siapapun tidak akan imun dari potensi terjangkit judi online. Nah, pengawasan tiap instansi ya Mbak Devi seperti pendidikan dan juga instansi pemerintahan serta perusahaan-perusahaan swasta seperti apa seharusnya untuk mengawasi mungkin para murid-muridnya, para pegawainya, jika ada yang ketahuan judi online ini harus diapain? Satu, harus sosialisasi dulu bahwa misalnya memang kalau Anda sudah judi online, potensinya kalau dalam konteks bekerja itu Anda bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena potensinya dari judi online Anda bisa, karena dalam upaya menutupi kerugian Anda terjerat juga pinjol gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks kantor gitu ya, kalau kantor itu baik itu pemerintahan maupun swasta punya KPI gitu ya, artinya sudah jelas setiap orang itu punya target bekerja, sebenarnya akan ketahuan kok dalam waktu dekat gitu ya, orang ini mampu memenuhi targetnya atau tidak. Nah, kalau kantor-kantor tidak punya target, akan kelihatan kalau misalnya, tidak akan mudah untuk mengendus apakah staf itu punya kecanduan terhadap judi online. Karena memang kantor tempat dia bekerja sendiri tidak punya target. Sehingga tidak terendus mana orang yang tidak mencapai target. Kalau ada yang tidak mencapai target, karena target itu kan sebenarnya ada target harian, ada target mingguan. Jadi sebenarnya bisa kelihatan mana orang yang tidak produktif dan tidak produktif gitu kan. Sehingga baru dicek tidak produktifnya karena sakitkah, karena ada musibahkah, atau karena kecanduan game. Nah, gamenya ini baru bisa ketahuan apakah dia juga game biasa atau kemudian game yang ujungnya judi online. Baik, artinya pengawasan dan juga perbaikan mental dari masing-masing para pelaku judi online ini juga harus menjadi perhatian ya. Terima kasih pengamat sosial Devi Rahmawati sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.